Carilah teman yang memiliki keutamaan kesolehan. Ini yang kita cari. Bukan teman yang ketika kita senang dia datang, ketika kita susah dia menghilang. Tidak. Ini bukan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudara dan saudariku kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengannya kita semua diberikan nikmat, dicurahkan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu anugerah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, demikian juga nikmatul ihsan, dan suatu anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman adalah bagaimana hamba itu bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh para ulama, ujian yang terbesar setelah orang yang hijrah, setelah orang yang bertaubat kepada Allah adalah mereka orang-orang yang mampu untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam hari ini bertepatan dengan malam yang ke-15 di bulan Safar tahun 1447 Hijriah. Dengan pertolongan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua dikumpulkan di salah satu majelis yang sangat mulia, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka suatu kaum yang dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada hamba-hamba tersebut para malaikat, yang mana para malaikat tersebut mendoakan kebaikan-kebaikan kepada para penuntut ilmu, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan jiwa kepada para penuntut ilmu tersebut. Datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim
dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, yang mana Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda, wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi sakinah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, tidaklah suatu kaum yang mereka duduk di salah satu di masjid ataupun di rumah dari rumah-rumah Allah. Artinya kata mereka para ulama, tidak hanya di masjid, tetapi selama di sana mereka suatu kaum tersebut berkumpul dalam rangka untuk tafaqquh fid din, maka mereka pun akan mendapatkan keutamaan hadis yang akan kita sampaikan ini para jemaah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum yang mereka duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah yang lainnya dalam rangka yaitu mempelajari ilmu agama, dalam rangka untuk belajar dan mengajarkan satu sama lainnya. Apa yang terjadi? Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, illa nazalat alaihimu sakinah, melainkan akan turun kepada kaum tersebut yaitu as-sakinah, ketenangan pada kalbunya, wa ghasyyatumur rahmah, dan kepada kaum tersebut Allah Subhanahu wa taala mencurahkan, menurunkan yaitu rahmat, kasih sayangnya dari Allah Jalla Jalaluhu. Wa haffatumul malaikah, dan mereka semua yaitu di majelis tersebut terkumpul padanya para malaikat, yang mana para malaikat tersebut mendoakan kebaikan satu sama lainnya. Demikian juga kata Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan, wa zakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji yaitu kaum tersebut di hadapan, di majelis para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, betapa banyak dari manusia yang mereka ingin mencoba mencari ketenangan pada jiwanya, tetapi mereka tidak mampu, tidak bisa untuk mencari ketenangan jiwa tersebut. Karena apa? Karena mereka tersebut menempuh sebuah jalan yang salah. Tetapi barang siapa yang menempuh suatu jalan yang benar yang telah ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tentulah ketenangan itu bukanlah suatu ketenangan yang dibuat-buat, tidak. Tetapi ketenangan itu langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada batin hamba-hamba tersebut, yaitu mereka para penuntut ilmu. Kemudian tidak hanya itu saja, maka barang siapa yang menginginkan mendapatkan rahmat Allah, maka perbanyaklah oleh mereka yaitu mengunjungi salah satu dari taman-taman surga, yaitu menuntut ilmu syar'i. Kemudian juga kata Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan dalam hadis ini yang cukup panjang para jemaah, demikian juga wa haffatumul malaikah, dan juga mereka tersebut dikelilingi oleh para malaikat. Iya. Pertanyaan saya, bisa nggak kita ngelihat malaikat? Bisa nggak? Nggak bisa. Malaikat bisa melihat kita tidak? Bisa. Apakah kita tidak bisa melihat malaikat? Bisa. Nanti kalau mau meninggal dunia, yang kita lihat adalah malaikat maut. Iya. Yang kita lihat adalah malaikat maut. Apa yang terjadi? Maka bayangkan malaikat tersebut mengelilingi para penuntut ilmu, yang mereka sampai-sampai para malaikat tersebut meletakkan sayapnya untuk mendoakan kebaikan-kebaikan, demikian juga mendoakan ampunan kepada mereka para penuntut ilmu, para jamaah. Kemudian tidak hanya sampai di situ, maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa zakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji para penuntut ilmu tersebut di hadapan majelis para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan,
Barang siapa yang ingin mendapatkan pujian dari Allah, yang mana pujian dari Sang Pencipta itu merupakan benar-benar sebenar-benarnya pujian. Kalau manusia itu memuji itu pasti ada maunya. Iya. Maka Pak, kalau ada orang yang suka dipuji, itu sunnahnya kata Nabi ya, lemparin pasir Pak. Iya. Karena apa Pak? Iya. Tapi ini manusia itu kalau memuji itu ada maunya Pak. Ada maunya. Apalagi kalau ada kaitannya dengan masalah dunia. Iya. Maka kalau ingin melihat siapa teman-teman kita, lihat itu bukan dalam keadaan senang para jamaah, tapi dilihat kalau kita dalam keadaan susah. Ya, tabiat manusia Pak, para jamaah, kalau dalam keadaan senang itu bagaikan gula semut ngerumunin. Tapi kalau susah, pura-pura nggak kenal. Iya. Waduh, saya juga punya hajat ini. Iya. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Iya. Inilah. Oleh sebab itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka sangat penting bagi kita semua itu adalah memilih selektif, memilih teman dekat. Ya. Carilah teman yang memiliki keutamaan kesolehan. Ini yang kita cari. Ya. Bukan teman yang ketika kita senang dia datang, ketika kita susah dia menghilang. Tidak. Ini bukan teman. Suatu hari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, berapa banyak sih teman kamu?" Kata Ali menjawab, "Nanti ya saya jawab kalau saya tertimpa musibah. Nanti saya hitung teman-teman saya itu ada berapa." Itulah hakikat teman. Iya. Jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hakikat teman yang sejati itu adalah teman yang bisa menghantarkan diri kita itu ke dalam surga. Teman yang selalu mengingatkan kita semua ketika kita terjatuh kepada, tergelincir kepada sebuah kesalahan. Dia mengingatkan kita. Iya. Maka kata mereka para ulama, merupakan suatu yang mahal dari teman yang soleh itu adalah yaitu mendapatkan nasihat darinya. Ya. Tapi para jamaah, sayang sekali di antara manusia itu nggak suka dinasehati, ya. Nggak suka untuk diingatkan. Ya. Tapi kalau seorang teman yang selalu mengingatkan kita semua ketika diri kita mengalami sebuah kefuturan, ketika diri kita terjatuh ataupun menyelisih sebuah syariat, dia selalu mengingatkan kita semua, maka inilah teman yang sejati. Maka dikatakan juga, sebagian para ulama salaf menyatakan, teman kamu itu adalah yang bisa berkata jujur, bukan yang selalu membenarkan dirimu. Ini hakikat teman. Ya. Teman yang baik itu, hakikat teman itu apa para jamaah? Teman yang bisa berkata jujur. Ya. Bukan yang selalu membenarkan dirimu. Itu bukan teman. Jarang ya Pak kalau teman itu yang berkata jujur. Jarang. Takut nanti saya takut dia tersinggung, takut begini, takut begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi itu adalah enggan untuk menyampaikan sebuah nasihat. Padahal sesuatu yang mahal dari seorang teman itu adalah yang bisa menyampaikan nasihat, mengingatkan kita semua kepada Allah. Iya. Hadis yang telah kita sampaikan para jamaah, ini belum masuk pada tema. Ini masih prolog. Iya. Oh, prolognya panjang sekali Ustaz.
Kalau kajian sama saya itu biasanya sampai terakhir Pak, menjelang subuh. Kuat gak ya? Ya pada pulang, pada Isya juga pada bubar ya salah. Tidak. Disambung pada Isya ya, katanya disambung pada Isya setengah, disambung tidak? Iya, sambungnya. Sambungnya sampai jam berapa? Hah? 10 menit. Oh, alhamdulillah. Kalau majelisnya para ulama dulu itu kajiannya itu antara Isya sampai subuh. Setelah sholat Isya sampai subuh. Menyelesaikan Sahih Bukhari itu hanya dalam waktu 3 malam. Iya. Sahih Bukhari itu terdiri dari berapa para jemaah? Sekitar 7.000 hadis. Iya. 7.000 sekian hadis. Jadi satu malam itu menyelesaikan 2.350 hadis. Iya. Itu selesai antara sholat Isya sampai menjelang subuh. Ini majelisnya para ulama. Lah kita Pak baru setengah jam udah boyok ini sudah ekspresinya sudah berubah. Udah berubah ke kanan, ke kiri ya, kemudian juga berubah lagi, kemudian sambil bergumam, kapan selesainya ini Ustadz? Ya. Inilah majelis ulama. Kita itu nggak bisa meniru para ulama, para jamaah, karena ulama itu luar biasa, ya, sangat-sangat serius. Bahkan para sahabat pun, ya, para sahabat itu ketika Nabi menyampaikan sebuah ilmu, itu diibaratkan kata mereka para sahabat yang lainnya, kalau diletakkan sarang burung di atas kepala mereka, niscaya sarang burung itu nggak berubah, artinya nggak goyang, dipantengin benar-benar, dilihatin dengan serius, dengan sesat. Ini kita nggak mampu seperti mereka para sahabat, tetapi kita berusaha menempuh jejak mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Hadis ini tidak sampai di situ saja para jemaah. Hadis yang kita bacakan tadi itu juga diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi SAW juga menyatakan dengan redaksi yang mirip. Nabi SAW menyatakan wa man salaka tariqan yaltamisu ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini tidak sampai di sini saja para jemaah. Ternyata hadis ini cukup panjang. Di akhir hadis tersebut adanya sebuah peringatan dari Nabi. Maka kata Nabi SAW menyatakan wa man bata'a amaluh lam yusri nasabahu. Barang siapa yang lambat dalam beramal, lam yusri nasabahu, maka nggak bisa mempercepat nasabnya. Maksudnya tidak bisa mempercepat dirinya itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi al jaza min jinsil amal. Balasan itu didapatkan sesuai dengan jenis perbuatan yang kita kerjakan. Apabila sebuah kebaikan yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kebaikan pula. Maka apabila kita mengerjakan suatu keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan yang serupa. Jadi para jamaah, terkadang kita sering semua dari kita semua diingatkan dengan hadis tadi, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Tetapi permasalahannya adalah ketika menuntut ilmu tersebut tentu ada fase-fase semangat dan juga ada fase-fase merasa futur. Ada grafiknya iman itu. Keimanan itu memiliki grafik para jamaah. Yang mana kata Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, ya, dengan redaksi bahwasanya Nabi SAW menyatakan
inna fi kulli amalin sirratun wa inna li kulli sirratin fatratun wa man kanat kata Nabi SAW, sesungguhnya dalam beramal itu ada masa-masa semangatnya, dan sesungguhnya dalam masa-masa semangat itu ada masa futurnya. Futur itu artinya jenuh, bosan. Bosan dalam melakukan suatu amalan itu memang ada. Kemudian kata Nabi SAW memberikan solusi menghadapi kefuturan. Karena apa? Lawan dari istiqomah itu adalah futur. Kalau istiqomah itu terus konsisten, terus menerus di atas kebaikan, maka lawan dari istiqomah itu adalah futur. Merasa jenuh, merasa bosan dalam melakukan sebuah amalan. Maka kata Nabi SAW menyatakan, memberikan solusi ketika menghadapi kejenuhan, kebosanan, ketika menghadapi futur, ketika futur melanda diri kita, apa yang kita lakukan? Maka kata Nabi SAW menyatakan, wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghaira dzalik faqad halak. Dan barang siapa di masa-masa futurnya itu dia tetap konsisten, tetap berada di atas sunnah Nabi SAW, maka sungguh dia akan beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Maka barang siapa yang ketika di masa-masa futurnya itu dia menyimpang ataupun menyeleweng dari sunnah Nabi SAW, maka sungguh dia akan binasa. Jadi futur itu adalah suatu hal yang wajar. Tetapi ketika futur jangan berbuat maksiat. Ini dia. Intinya futur itu adalah wajar, pasti menimpa siapa saja. Saya yakin di sini semua ada masa-masa futurnya. Waduh, ini ketemu lagi hari Jumat, taklim di markas dakwah lagi. Temu lagi hari terus berhari, kemudian lagi besok ada kajian lagi di masjid mana? Aduh, berhari ganti hari lagi. Ini demikian. Kok hidup itu seperti ini saja ya? Ada rasa bosannya. Maka itu adalah sesuatu hal yang lumrah para jemaah. Tetapi ketika futur, Nabi memberikan koridor. Ketika futur melanda diri kita, jangan berbuat maksiat. Itu kuncinya. Itu kunci ketika futur melanda diri kita. Dan kita semua memohon kepada Allah para jemaah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua istiqomah, sehingga istiqomah itu sampai menjelang ajal kita, dan kita semua berharap kepada Allah, semoga kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apakah yang dimaksud dengan istiqomah? Maka perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama besar yang hidup di abad ke-7, abad yang ke-7 Hijriah. Beliau rahimallahu ta'ala wafat di tahun 795 Masehi, Hijriah. Beliau wafat tahun 795 Hijriah. Beliau berkata, maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan makna istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Istiqomah itu maknanya adalah, kata Al-Imam Ibnu Rajab, adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, dengan tanpa
berbelok ke kanan ataupun berbelok ke kiri. Dan istiqomah mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir maupun yang batin. Ya. Serta istiqomah itu juga maknanya adalah meninggalkan seluruh perkara yang dilarang. Ya. Maka wasiat inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW, yang Nabi memberikan wasiat kepada salah seorang sahabat, yang mana suatu hari sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW, menyatakan, yaitu adalah dari Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, kul, ya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku, yaitu dalam suatu perkataan di dalam Islam, satu perkataan yang saya nggak akan bertanya lagi setelah ini. Atau dengan kata lain, beliau radhiyallahu anhu meminta wasiat kepada Nabi, meminta nasihat kepada Nabi, ya, supaya dirinya ini tetap kokoh dalam menjalankan syariat Islam. Maka kata Nabi SAW menyatakan kepada sahabat tadi, menjawab, katakanlah, ya, iya, maka kata Nabi menyatakan, katakanlah, qul amantu billah summastaqim. Katakanlah bagimu bahwasanya diri saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah dalam perkataan tersebut. Ya. Maka inilah yang dimaksud wasiat Nabi kepada Sufyan, ya, Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu, yang beliau meminta wasiat kepada Nabi, yang beliau bertanya kepada Rasul dan gak akan bertanya lagi setelah hari itu, yaitu wasiat yang sangat agung. Nabi menyatakan, amantu billah summastaqim. Katakanlah bagimu bahwasanya saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah kamu di atas perkataan tersebut. Ya. Jadi inilah makna istiqomah. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Demikian juga sebagian ulama juga menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan istiqomah adalah seseorang yang terus melangkah di jalan hidayah Allah. Ya. Ini makna istiqomah dari versi ulama yang lainnya. Bahwasanya istiqomah itu adalah seseorang yang terus melangkah di jalan hidayah Allah dan jalan Islam. Dia tetap konsisten menjalani tuntunan syariat dan terus-menerus melakukan kebaikan. Maka seorang muslim juga yang dituntut dari seorang muslim adalah istiqomah, maka dia akan selalu berusaha menambah bekal amalnya dari waktu ke waktu. Jadi seorang muslim itu tidak berhenti beramal, para jamaah. Ya. Seorang muslim itu selalu dia beramal, terus beramal, ya, yang mana amal tersebut dia jadikan sebagai bekal untuk berjumpa kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan sih seorang muslim itu berhenti beramal? Ya, berhenti beramal ketika kematian. Ya. Kematian menjemput dirinya, maka dia berhenti beramal. Ya. Dan ketahuilah para jemaah bahwasanya istiqomah itu merupakan cerminan seseorang itu konsisten ataukah tidak konsisten. Ya. Jadi istiqomah itu merupakan sebuah cerminan seseorang itu konsisten ataukah tidak konsisten. Ya. Ini yang perlu diketahui.
Kemudian yang berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita yang berikutnya yang akan kita sampaikan dalil-dalil tentang istiqomah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabat, orang-orang yang mengikuti Nabi untuk tetap istiqomah. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya dalam ayatnya, fastaqim kama umirta wa man taba'a ma'aka. Maka istiqomalah kamu wahai Muhammad kama umirta, sebagaimana istiqomah itu adalah sesuatu yang kami perintahkan kepada dirimu. Wa man taba'a ma'aka. Dan istiqomah ini juga merupakan perintah langsung dari Allah yang diperuntukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang senantiasa istiqomah, maka Allah akan jaga keturunannya. Ya. Orang yang senantiasa istiqomah, Allah akan jaga keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzala alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Rabb kami itu adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas perkataan tersebut, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Maka akan turun kepada mereka tersebut para malaikat, yang mana para malaikat tersebut menyatakan alla takhafu wa la tahzan. Janganlah kamu merasa sedih dan janganlah kamu merasa takut. Ya. Sebenarnya ayat ini para jemaah berkaitan dengan seorang yang beriman ketika menjelang wafatnya. Karena orang yang beriman ketika menjelang wafatnya itu ada rasa kekhawatiran. Rasa khawatir bagaimana setelah kematiannya, setelah wafatnya, bagaimana keadaan keluarganya, apakah tetap istiqomah ataukah tidak. Iya. Maka para malaikat ini Allah turunkan, para malaikat, ingat malaikat itu merupakan bentuk jamak, yaitu bentuk yang sangat banyak. Para malaikat Allah turunkan dalam rangka untuk menghibur, yaitu mereka orang-orang yang beriman ketika menjelang sakratul maut, menjelang wafatnya. Yang mana para malaikat tersebut mereka menghibur dengan menyatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati. Iya. Jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini Allah yang akan jaga keturunan orang-orang yang soleh, ya. Allah yang menjadi penjaminnya. Ya. Kalau orang yang beriman. Kalau orang yang kafir bagaimana? Ya. Orang yang kafir itu mereka sangat-sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya adalah disebutkan dalam hadis yang telah kita sebutkan dari salah seorang sahabat, Sufyan bin Abdillah As-Saqafi, yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan yang mana saya enggak akan bertanya lagi kepadamu selain di hari ini saja. Kemudian kata Nabi menyatakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah bagimu bahwasanya saya telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah kamu di atas perkataan tersebut. Iya. Dan juga perlu diketahui, Rasulullah SAW juga ini meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya
para sahabatnya itu diberikan keteguhan. Iya. Nabi itu, Masya Allah, Nabi itu adalah orang yang sangat memikirkan umatnya. Iya. Memikirkan umatnya, dan kita ini adalah umat yang gak pernah berjumpa dengan Nabi, gak pernah tahu Nabi, bagaimana fisiknya Nabi secara langsung. Tetapi kita menjalankan syariat Nabi, maka ini melebihi daripada sahabat Nabi SAW. Maka orang yang istiqomah di zaman ini, kata mereka para ulama, adalah orang yang mendapatkan karomah. Orang-orang yang mendapatkan karomah, para jemaah. Iya. Jadi kita beruntung kalau Allah masih memberikan ya kepada kita semua iman, dan kita semua bisa istiqomah dalam keimanan tersebut. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya para sahabat tersebut diberikan keteguhan. Maka dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi SAW berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabihim. Kata Nabi SAW menyatakan, ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku, ya. Dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang, atau dengan kata lain, janganlah engkau wahai Allah menjadikan mereka itu menjadi murtad. Ya. Ini doa Nabi SAW kepada para sahabat. Ya. Jadi orang yang istiqomah di zaman ini adalah orang yang mendapatkan karomah. Dan orang yang bisa istiqomah di zaman ini, mereka berhak untuk mendapatkan yaitu 50 pahala para sahabat. Orang yang bisa istiqomah di zaman ini bagaikan seperti menggenggam bara api. Iya. Masya Allah, kita ini kalau bisa istiqomah mendapatkan pahala 50 para sahabat. Luar biasa. Iya. Kalau kita beramal seperti amalnya para sahabat itu nggak sama. Iya. Maka Nabi menyatakan, janganlah kamu mencela para sahabatku. Kalau seandainya kamu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, setengah mud pun ini nggak bisa mencapai kebaikan para sahabat. Iya. Jadi ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian Nabi kepada para sahabat, yang Nabi selalu berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan keteguhan kepada para sahabat setelah hijrah mereka para sahabat. Iya. Jadi kata mereka para ulama, sesuatu yang berat yang dialami orang-orang yang hijrah adalah apakah dia bisa istiqomah ataukah tidak. Ini suatu hal yang berat. Bisa istiqomah ataukah tidak. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimanakah cara untuk mendapatkan istiqomah? Bagaimanakah cara mendapatkan istiqomah di jalan Allah? Yang pertama, cara meraih istiqomah di jalan Allah yang pertama adalah selalu menjadi ahlul Quran. Ini Pak, selalu menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu selalu dekat dengan Al-Quran. Iya. Selalu dia baca Al-Quran. Ini sesuatu jalan yang bisa membantu diri kita istiqomah. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Atau sudahkah kita membaca Quran? Bedakan antara Quran dengan Quran. Iya. Quran udah gak ada lagi ya Pak? Baik. Oh ternyata menyimak masalah. Baik. Ya. Ini nih. Karena Quran yang kita baca itu merupakan sebab datangnya cinta Allah kepada diri kita, kepada seorang hamba. Ya.
Quran yang kita baca merupakan sebab datangnya kecintaan Allah kepada seorang hamba. Ya. Jadi membaca itu para jamaah bukan sekedar membaca, tetapi berusaha untuk mentadaburi, ya, menghayati. Bukan sekedar baca aja, tapi kita menghayati, berusaha untuk menghayatinya. Ya. Suatu hari ada salah seorang sahabat yang memiliki suatu amalan yang sangat unik. Apa itu? Ketika sholatnya itu selalu membaca surah Al-Ikhlas. Bukan berarti nggak hafal Al-Quran, enggak. Tapi setiap sholatnya itu beliau, sahabat ini selalu membaca surah Al-Ikhlas. Para jemaah, saudara dan saudariku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kembali kita melanjutkan sebentar materi kita terkait dengan cara meraih istiqomah di jalan Allah, yang dijelaskan pada cara yang pertama adalah menjadi ahlul Quran. Menjadi ahlul Quran sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang sahabat yang selalu dalam sholatnya membaca surah Al-Ikhlas. Ternyata hal ini sampai kepada Rasul dan ditanyakan oleh Rasul terhadap perbuatan sahabat tersebut. Kemudian kata Nabi SAW menugaskan salah seorang sahabat untuk bertanya kepada sahabat tadi yang selalu memiliki kebiasaan membaca surah Al-Ikhlas di setiap sholatnya. Maka ketika mendapatkan jawaban dari sahabat tersebut dan dia menyatakan, sahabat tadi menyatakan bahwasanya di dalam surah Al-Ikhlas tersebut terdapat padanya sifat-sifat Allah Zat yang Maha Pengasih, wa ana uhibbu an aqra'aha, dan saya sangat suka untuk membaca surah Al-Ikhlas tersebut. Ketika mendapatkan jawaban tersebut, alasan tersebut, maka kata Nabi SAW menyatakan, fa akhbiru fa innallaha yuhibbu, maka kabarkanlah kepada sahabat tadi dengan berita gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun cinta kepada dirinya. Maka ini merupakan dalil bahwasanya seorang yang dekat dengan Al-Qur'an, membaca Al-Quran, kemudian berusaha untuk mentadaburi Al-Quran, ini merupakan sebab datangnya cinta Allah kepada hamba tersebut. Yang kedua para jemaah adalah cara meraih istiqomah di jalan Allah adalah tetap komitmen pada syariat Islam dan amal soleh. Tetap komitmen pada syariat Islam dan selalu beramal soleh, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah. Allah akan mengokohkan baik ucapan hamba tersebut maupun perbuatan amalan hamba tersebut, baik di dunianya maupun di akhirat. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullah alladzina amanu bil qauli as-sabit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, yaitu orang-orang yang beriman, ucapan yang teguh di dunia maupun di akhirat. Artinya ini berkaitan dengan apa para jemaah? Berkaitan tentang ketika seorang orang yang beriman meninggal dunia, maka akan didatangi dua malaikat. Yang pertama Munkar, Nakir, yang akan menanyakan tiga perihal. Pertanyaan tentang apa? Wa man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka. Siapa Rabbmu dan siapa nabimu dan apa agama.
Maka orang yang beriman walaupun dirinya sudah meninggal dunia, maka Allah akan mengokohkan perkataan atau mengokohkan ucapan tersebut dalam rangka untuk menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut dengan qaulul as-sabit, perkataan yang kokoh. Ya. Jadi orang yang beriman itu Pak nggak bisa ditipu. Dia akan senantiasa menjawab dengan kokoh, dengan tegar, dengan tegas pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Ini merupakan sebuah anugerah dari Allah. Ya. Yang ketiga, para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, cara meraih istiqomah adalah yaitu memperdalam ataupun membaca sirah nabawi. Ya. Ini suatu hal yang bisa membuat diri kita istiqomah. Karena di balik kisah para nabi tersebut, inilah yang akan menjadi tolak ukur kita dalam hal keimanan. Ya, ternyata iman kita ini belum seberapa. Terkadang manusia itu diberikan ujian seolah-olah ujiannya itu paling berat. Padahal ujian itu yang ada pada dirinya itu belum seberapa dibandingkan ujian yang dilalui, ujian yang diberikan oleh mereka para nabi dibandingkan dengan diri kita. Seolah-olah seseorang itu apabila diberikan sebuah ujian, seolah-olah itu merupakan kiamat bagi dirinya. Ya. Jadi dengan meneladani kisah para nabi, inilah sesuatu yang membantu diri kita tetap istiqomah. Kemudian yang keempat, dengan cara meraih istiqomah itu dengan cara apa? Memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Ya. Maka doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul adalah dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu dan senantiasa mentaati yaitu agama. Kemudian yang berikutnya para jemaah, saudara dan saudariku yang semoga Allah rahmati, yang kelima adalah dengan cara memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk orang-orang yang beriman senantiasa berzikir mengingat Allah, sekalipun itu ketika berjumpa dengan musuh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-45, kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbatu, ya, fasbutu wazkurullah katsira. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan pasukan musuh, maka teguhkanlah hatimu dan perbanyaklah berzikir kepada Allah. Ya. Jadi orang yang beriman itu nggak takut ketika berhadapan dengan musuh. Tetapi apa yang dia baca, maka yang dia baca itu adalah senantiasa kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah cara untuk meraih istiqomah itu dengan cara menempuh proses tarbiyah. Yes. Menempuh proses tarbiyah. Apa itu yang dimaksud dengan tarbiyah? Pendidikan iman. Iman ini perlu ditempuh. Iman ini perlu dipupuk dan perlu dilatih supaya kita menjadi orang yang kokoh. Ini yang disebutkan oleh mereka para ulama. Tentu dalam menempuh proses tarbiyah iman ini dibutuhkan padanya cara, yaitu dengan bertahap. Jadi Pak, para jemaah, jangan punya iman yang instan. Iman yang instan itu cepat hilang.
Ya kalau orang Indonesia kalau makan mie instan itu belum kenyang. Kenyangnya pun instan. Ya, cepat lapar nggak Pak? Orang Indonesia itu dia walaupun makannya banyak tapi belum makan kalau dia makan nasi. Ya, belum ketemu nasi itu bisa belum dikatakan belum makan. Ibarat juga dengan iman, ini iman juga, ini jangan mendapatkan iman yang instan, iman yang musiman. Tetapi yang kita berharap berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan iman yang kokoh. Bagaimana cara mendapatkan iman yang kokoh itu? Tentu dengan cara proses tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah ini artinya apa para jamaah? Pemurnian akidah. Dan tarbiyah itu pendidikan iman. Maka ini perlu dilatih. Maka terus menerus mendatangi majelis-majelis ilmu itu perlu dilatih, perlu dipaksa. Terkadang kebaikan itu harus dipaksa para jemaah. Ya, kebaikan itu harus dipaksa. Kalau kita nggak memaksanya itu akan kita termakan dengan hawa nafsu kita sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang berikutnya adalah cara meraih istiqomah di jalan Allah, yaitu yakin dengan jalan yang telah ditempuh. Ya, harus yakin Pak. Orang yang nggak berhasil itu karena nggak yakin. Akhirnya dia mundur dari dakwah. Ya. Maka ini harus yakin bahwasannya jalan yang tertempuh itu adalah jalan kebenaran, jalan yang telah ditempuh oleh mereka para nabi, dan juga jalan yang telah ditempuh oleh mereka para sahabat. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan secara singkat ini, ya, kiat-kiat ataupun cara mendapatkan istiqomah di jalan Allah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua iman yang kokoh, demikian juga qaulus sabit, perkataan yang kokoh yang dengannya kita dengan mudahnya untuk bisa menjawab pertanyaan dua malaikat yang bernama Munkar Nakir di alam barzakh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan diri kita semua bersama dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semua bersama dengan para nabi kita, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sepupu ngomong Siapa namanya? Hah? Bimbing. Aduh, ini ada hubungannya dengan slang nggak? Ini nggak ahad. Jason.